Weapons. Ini dia. Ini mungkin kita agak telat karena agak ngehindar sih kita. Nonton ini saya juga karena the experience, bro. The hype. Ya terlalu kecil. The hell is this? Main reason kenapa film ini menarik itu Akaza. This is the best karakter. Oh, Smashing Machine again. Film yang dari awal gue udah penasaran banget. Gimana sih openingnya? Oke guys, selamat datang lagi di The Time Skip Podcast ya kan, episode kedua ya. Yeah. Dan ya pastinya selamat datang. Di sini kita tidak hanya melompat waktu, tetapi kita juga akan melompat ke obrolan seputar film, superhero, anime pastinya ya kan. Ya bersama di sini gue Diva dan Evan, dan kita mungkin bakal seperti biasa kita skip intro aja, tapi yang jelas kita tidak akan pernah skip Absolute Cinema. Gini gak? Oh iya. Emang Absolute Cinema banget ya pembahasan kita hari ini. Dia kan sinema doang kata lo. Oh iya, sinema doang ya. Film. Iya. Itu mic deketin. Nah itu dia. Ya di episode kali ini kita bakal bahas, sebenarnya kita sudah di tahun 2025 ini ya. Mungkin film-film ya pertengahan, dan menurut gue kayaknya ombak film-film yang hype udah mulai menurun nih. Iya, kayak kebanyakan yang ditunggu-tunggu yang kayak hype banget kan kemarin pas summer blockbuster udah keluar semua. That's peak like summer filman di summer tahun ini tuh kayak gila-gila banget sih. Iya. Ya nanti kita bakal bahas tuh di akhir video gitu kan, film-film yang kita udah tonton yang top 5-nya apa menurut kita ya. Iya, so far untuk tahun ini. Karena udah agak nurun nih. Bulan lalu tuh ya ada Superman. Iya. Fantastic Four. Oh my god, bro. Gua kayak itu tahun, bahkan 2 tahun ke belakang, gue nggak tahu berapa tahun ke belakang itu, 1 bulan itu gue paling banyak nonton film ke bioskop sih. Iya sama. Dan mungkin untuk nonton film yang sama. Iya. Makanya nggak pernah nggak pernah. Maksudnya ya kita juga nonton film kan ya yang kita tertarik aja gitu kan. Maksudnya ya kadang-kadang nonton film. Pikir lah. Iya. Tiket ada segitu ya. Nah, makanya. Nah cuman bulan lalu tuh dari Juni-Juli. Wah itu banyak banget. Asli nonstop gue kayak pilihan. Sempet kayak udah nih cukup, ada lagi. Iya ada lagi. Fantastic Four lah gitu kan. Toto dan ada yang didiskus lagi di kalangan teman-teman. Iya makanya. Bagus nih. Waduh nonton lagi dah. Ya terus di video kali ini kita bakal nge-review juga film yang lagi hype banget ya minggu ini pastinya, Demon Slayer. Iya. Kita bakal bahas itu. Kita nonton kemarin sama satu film yang mungkin kita agak telat, tapi ya udahlah ya cukup butuh waktu untuk mikir nonton apa enggak. Film Weapons ya, seperti yang kita janjikan di episode sebelumnya. Weapons, kita bakal bahas Weapons juga. Itu genre yang jarang gua sentuh sih pribadi ya, tapi ya udah. Tapi menarik. Oke, tapi sebelum lanjut kita bakal masuk ke segmen yang seperti biasa, timeline update. Cuma beberapa news aja yang mungkin kita temukan gitu ya. Kalau dari gua dulu ya. Atau lu ada? Lu dulu aja. Gua dulu ya. Gua sih cuman mau bahas pertama untuk anime. Gua baru aja ngeliat trailernya itu Sekiro. Yang dari game itu kan. Shadows Die Twice. Jadi animenya tadi namanya apa? Ya gua lupa tuh apa ya. Damn wait. You cannot die atau apa? Sekiro No Defeat. Sekiro No Defeat. Dan ya itu kan dari video game Sekiro itu kan. Dan ternyata gue benar-benar baru tahu juga ternyata bakal ada animenya gitu kan dari Crunchyroll. Trailernya baru aja keluar juga. Dari video game From Software kayak yang studio yang bikin Dark Souls, Bloodborne. Jadi game dia yang sama. It looks cool buat gue sih. Kelihatannya keren banget, secara animasi juga halus banget pergerakannya. Gue nggak tahu ya itu stylenya apa, cuman looks good. Dan gue juga penasaran karena akhir-akhir ini adaptasi anime dari game tuh kadang agak flat menurut gue. Oke. Contohnya apa? Atelier Ryza, Nier Automata agak pelan sih. Oke, iya. Pacingnya. Devil May Cry juga ada boring. Sayangnya itu juga gue setuju. Jadi ya ini either we get one of those atau mudah-mudahan kayak Cyberpunk Edge Runners bisa nge-drum up interest untuk orang main game juga. Iya. Oke. Dari lu? Dari gua kan Superman akhirnya udah masuk digital. Nah itu artinya theatrical udah mau tamat. Kan dia total tuh nge-gross sekitar $596 juta lah worldwide. Superman ya.
it's a big success. Iya makanya. Tapi ada banyak fans bilang kayak, oh nggak nyampe 600, berarti it's a bomb. Hah? Kayak nggak nyampe The Batman atau kayak Man of Steel. Oke. Jadi kayak karena soalnya rumornya tuh filmnya butuh sekitar kayak 600 juta untuk break even, untuk balik modal. Karena budgetnya tinggi atau apa. Gede kan. Tapi kayak James Gunn juga bilang di Twitter, anybody who thinks that itu nggak tahu financial film. Dan kayak why would I make a first movie di franchise butuh segitu untuk sukses. Iya. Katanya sih emang ada contractual thing yang emang Superman harus dirilis di digital sekarang. Jadi bukan berarti filmnya udah nggak sukses lah ya secara di bioskop. Belum tentu maksudnya. Dan makanya itu dimasukin ke digital sekarang. Bukan itu lah, nggak ada hubungannya. Oke. Yeah. Gue sih cuman ini doang sih sisi kayak cepet juga ya. Emang cepet banget nah. Kayak cuma sebulan. Tapi ya seneng juga sih langsung bisa juga secara digital. Bahkan di YouTube pun juga klip-klipnya scene-nya udah banyak. Gue baru ini ngelihat yang scene Mr. Terrific lagi. Oh iya. Itu keren banget, kayak nyetel aja. Full scene. Yeah, full scene. Iya, oke. Nah, gue baru liat scene yang A1A lagi tuh. Ada juga ya di YouTube ya? 1A. Menurut the best scene. Udah ada Ultraman semua, udah di spoil filmnya. Oke. Jadi yang buat yang mungkin ketinggalan atau nggak nonton Superman. What were you doing, man? Exactly, bro. Oke, kalau gue mau bahas ini Peacemaker, ini berhubungan dengan Superman juga. Peacemaker season 2 seharusnya pas video ini tayang harusnya udah keluar tuh season 2 ini gitu. Setelah kita nonton trailernya bareng, final trailernya besok. Ya makanya pas tanggal Agustus 21 kita take ini kan tanggal 20 ya sekarang 20, ya. Besok berarti kan? Iya, oke. Ya jadi mungkin kita akan ngecek tuh ya kalau udah keluar episode 1-nya. Iya. Ya kita mungkin bahas lagi sih next episode sekalian gitu kan. Soalnya kelihatannya kan dia kan nyoba nge-bridge kayak kenapa Peacemaker bisa tetap di DCU. Nah, itu menarik tuh ya. Saya kan ini bawaan dari yang sebelumnya kan. Di mana Peacemaker yang 1 itu kita bisa bilang itu masih ada di dunianya Snyderverse. Iya, karena ya di ujung kan ketemu Aquaman, The Flash. Iya, itu kan. Ketemu ya not Superman, not Henry Cavill. Iya, tapi cuma terbang doang. Nah, tapi terus di yang James Gunn sekarang Superman, Peacemaker udah hadir kan, ada cameo. Iya, udah cameo di situ. Jadi penasaran sih bagaimana ada perpindahan dunia itu harusnya ke situ ya arahnya ya. Harusnya. Karena di trailernya pun si Peacemaker kan kayak dia masuk ke dunia paralel. Iya, paralel gitu tuh. Di mana dia lebih happy. Iya, bener. Soalnya di sini kelihatan ada bawaan dari Suicide Squad juga. Soalnya si Rick Flag senior juga dendam sama Peacemaker. Nah, iya. Itu kan yang Suicide Squad ya yang di kayak sebelumnya kan. Is that canon still? Wah, itu jujur gue paling penasaran di sisi itu sih. Karena artinya ini menjadi plot, jadi canon tuh. Canon, cerita itu, dunia itu apakah dia pindah dunia gitu. Soalnya kayak tim Peacemaker kan juga tekniknya dari Suicide Squad juga rata-rata. Suicide Squad benar-benar. Waller gitu. Timnya lah. Kalau dari lu Peacemaker apa nih? Menurut lu gimana itu seri? Oh itu seru banget, seru lucu. Iya, dia ada punya vibe sendiri lah. Rasanya kayak grounded. Orang-orangnya tuh kayak a bunch of nobodies gitu. A bunch of nobodies yang harus kayak face their own demons untuk melakukan hal besar lah. Kayak basically melakukan sebuah tugas yang kayak no one will trust them untuk parah. Kayak itu agen-agen yang kayak nggak bisa dipercaya deh. Who gives a fuck? Tapi itu yang malah yang bikin James Gunn bisa explore lebih segala macam itu di saat karakter-karakter itu lumayan ya normal people atau side karakter lah ya kayak rejects lah bilangnya. Iya. Rejects. Iya, reject beneran. Dan di situ justru malah James Gunn bisa bersinar sih menurut gue penulisannya segala macam. Dan ya Peacemaker gue suka karena ini aja sih, bener pasti komedinya gitu lucu. Itu emang komedi yang menurut gue mungkin bukan buat semua orang ya. Maksudnya lu butuh waktu untuk get used ke komedinya Peacemaker. Karena gue pas awal nonton juga gue butuh waktu itu kayak baru episode 2, episode 3 baru gue dapet vibe-nya, interaksi antara karakter-karakter kayak gimana. Terus
enjoyment nontonnya itu di sisi apa gitu kan. Kalau Iya. gua pribadi sih di karakternya banget sih. Maksudnya kayak interaksi antara karakternya, terus dialog-dialog dan penyampaian komedi yang menurut gua natural banget sih, nggak yang set up terus Iya. punchline kayak ada gitu-gitunya, nggak ada feel Kayak- gitu. Kayak katanya nunggu reaksi Penonton. ya. nggak ada. Sih benar-benar interaksi si Peacemaker sama Iya. siapa namanya Vigilante gitu-gitu. Itu Kayak ngobrol aja. Iya. Kayak banter satu sama Ngebanter lain. benar. Itu sih yang gue suka gitu. Dan lihat season 2 I think we gonna get more. Iya. Ya. Oke. Ada lagi dari lu? Udah sih. Udah ya, kita langsung lanjut ke main topik tuh episode kali ini. Kita bakal nge-review 2 film ya, Demon Slayer dan Weapons. Iya, and Weapons. Let's go. Oke, ya Demon Slayer Infinite Castle. Oke, sebelum kita lanjut gue bakal nyebutin beberapa fakta nih mengenai film Demon Slayer Infinite Castle gitu. Ternyata satu fakta doang gitu. Fakta Tapi yang ternyata lu hafal dan ingat sekarang. Enggak, nih gue baca. Oke, baca. dan baru nyari tadi. Oke. Oke, ternyata Demon Slayer Infinite Castle itu memegang rekor untuk hari pertama tertinggi di Indonesia sepanjang 2025. Gila. Melebihi Superman. What? Superman. Gila loh ini. Ya, dan film Marvel, Fantastic Four dan film-film Dan lainnya. ya. Dan Gitu kan. Thunderbolts I guess termasuk juga. Dengan mencapai angka ini dia, tembus 461.000 penonton di hari pertama. Wow. Melebihi untuk film anime di rekor sebelumnya itu dipegang oleh One Piece film Red judulnya kan. Iya. Yang itu cuma 200.000 gitu. Jadi beda 2 kali lipat. Double loh itu. Double-nya. Gila loh. Iya, makanya. Damn, bro. Makanya guys, ada yang bilang gitu kan, buat filmmakers out there ke depannya di tahun 2027 itu hati-hati sama Demon Slayer. Jangan tayang berbarengan sama Demon Slayer. Itu bahaya itu. Itu franchise juggernaut, franchise besar sekali di makanya. dunia sih. Dunia itu juga gede banget di. Gede banget Pak. Ibunya. Semua pada pengen nonton Demon Slayer. Bahkan sebelum keluar tuh gue udah kayak nonton Demon Slayer, gue kayak ada filmnya. Kecuali lu Merah Putih, ya itu baru. Kenapa? Mereka berani, ya kan. Kecuali lu emang film untuk negeri dan bangsa ini, oke. Itu pasti harusnya nggak ada yang produsernya ngomong loh di Kompas, kita akan menandingi film animasi lain seperti Demon Slayer. Oh, di notice ya, dia tahu. Di notice ya. Strateginya apa? I don't know man. Tapi lu nonton ya, by the way. Ya. Mau review apa? Enggak usah nih. Oke, ya udah. Gue lupa loh udah nonton itu. Gara-gara gue bisa langsung nonton Weapon sama Demon Slayer, kayak itu film udah hilang di kepala gue. Oh, jadi itu alasannya lu berani nonton Weapons biar kayak bisa melupakan Merah Putih ya. Nyuci otak. Dan lu harus ingetin gue tadi. Iya, kan lu yang ngasih tahu gue kan. Oh iya. Ya udahlah. Oke lah kalau gitu. Oke, kita langsung ke Demon Slayer ya. Jadi teman-teman, ini disclaimer bahwa gue pribadi ya, gue tidak ngikutin Demon Slayer. Sorry banget. Casual. Gue casual fans. Normie, oke. I'll take it. Buat Demon Slayer, I'll take it. Gue cuma nonton season 1-nya. Season 2-nya kayaknya sampai tengah-tengah gitu. Gitu kan. Cuman ya bukan berarti gue hate Demon Slayer ya guys. Enggak gitu. Gue cuman kayak nggak into aja secara ceritanya, karakternya gitu-gitu sih. Tapi gue selalu suka sama animasinya, itu visualnya Demon Slayer gue selalu put it up there. Ya, itu emang bagus gitu kan. Cuman ya gue gak ngikutin aja. Dan kemarin ya gue penasaran dan jujur nonton Demon Slayer juga karena the experience, bro. The hype. Nonton anime di bioskop. Experience-nya itu loh yang dicari, man. Iya, man. I love anime, man. I love anime. Let's go. Harusnya lo nonton di opening day, man. Itu lebih rame lagi. Gak sanggup sih, rame banget. Gue gak peduli orang-orang bilang, wibu atau kayak nonton anime gitu kan, kayak buat apa? Kayak why, man? Kenapa itu harus jadi detriment untuk lo nyeplos ke dunia storytelling baru gitu? Nah, gitu. Dan juga menurut gue, maksudnya nonton film tuh bukan sekedar ini ceritanya bagus, penulisan ceritanya, sinematografinya, enggak men, bener. Experience bro, lu nonton ke bioskop nih, itu kan juga buat experience. Dan kayak untuk lu pribadi itu lu dapat apa dari film ini? Nah iya, dan ya pengalaman lu nonton gimana, keseruannya, enjoymentnya kan itu juga, nggak harus kayak ini bagus sih karena ceritanya gini, enggak, malas. Terus bikin TikTok gitu kayak tadi di film ini tuh gini. Iya bro.
Bodo amat, I love nonton anime di film bioskop itu experience sendiri. Iya, buat yang belum punya experience itu cobain. Kalau lu fans anime at least once lah. Enggak, maksud gue nggak harus fans anime. Oh ya, ya penonton aja nyari film nih di bioskop nih, ada anime, cobain. Ya paling nggak cari tahu sedikit ya, karena kan ceritanya biar ngerti juga kan. Ya, dan nonton Demon Slayer jujur gue kayak ya itu sih bring back, mengingatkan gue bahwa ya seberapa serunya nonton anime gitu-gitu, dan apalagi nonton di bioskop itu karena lumayan jarang ya nonton di bioskop anime ya, paling nggak gue Oke. Ya lu dulu deh, karena lu mungkin ya sama sih nggak begitu ngikutin, tapi kan lu tahu ceritanya Demon Slayer gitu-gitu. Gue baca sih. Gue tahu dikit. Dan gue nonton terakhir season 2 yang si Tengen. Demon Slayer Infinite Castle Part 1. Sebenarnya gue ada Part 1 bener. Iya, soalnya bakal jadi 3 part. Sebenarnya gue agak worried tentang pacingnya karena it's the final arc. Dan ini arc lumayan dense. Dan mereka mau jadiin film. Iya, dance tuh maksudnya penuh ya, padat ya. Soalnya mereka mesti basically cap off ceritanya kan. Iya. Di sini. Soalnya yang terakhir juga film kan, Hashira Training. Gue takutnya tuh kayak bakal kejar tayang banget lah plot points-nya gitu-gitu. Tapi di filmnya kelihatannya sih akan di segmen kayak tiap film tuh mereka ngalahin satu main bad guy-nya lah, main upper rank. Iya sih. Di sini kan di sini kita lawan Akaza doang. Basically most of the film. Kalau buat gue nonton lebih buat actionnya sih. Oke. Soalnya di film pertama ini basically ceritanya tuh ya hanya masih kayak fondasinya aja. Kayak mereka akhirnya mau ngejar si Muzan. Iya benar. Kayak that's kind of it. Oke. Kayak effort mereka di awal-awal lah. Iya. Segala macam. Tapi main story-nya kan ya basically si Tanjiro lawan si Akaza. Menurut lu gimana? Lu apa enjoy apa? Suka sih. Di ujung skor ya, di ujung kasih skor. Suka-suka aja. Kalaupun menurut gue ceritanya terlalu di-carry sama, gue nggak tahu kalau ini emang untuk nge-recap orang yang belum nonton atau baru nonton. Oh iya. Soalnya banyak banget recap di film ini. Menurut gue agak nge-break pacingnya juga. Itu agak expected gak sih? Gue juga expect itu emang, sih. Iya, soalnya kan? Demon Slayer bukan biasa gitu, tapi itu I just don't like it. Oh lu gak suka ya? Oke. Cuman gue expect itu sih, karena gak cuma Demon Slayer, kadang anime ya mungkin biar audiensnya ngerti juga, biar wider audience juga, kadang biar ya ada recapnya aja sih, gue mikir gitu ya. Tapi ya visually bagus banget. Soalnya UFO Table tuh digital compositingnya bagus banget biasanya. Kayak itu kemarin kalau lu pasti nggak sadar kalau most of the movie itu sebenarnya 3D. 3D. Iya. Tahu. Tapi kayak karena compositingnya bagus dan kayak effects worknya bagus banget, jadi semua kayak masuk aja. Satu feel-nya nggak ada yang kayak kelihatan. Gak ada yang kelihatan kayak ini jaring nih ya, kayak effects worknya bagus. Dan di misalnya juga efeknya yang iconic tuh yang kayak api-apinya kayak ada brush strokes. Iya. Jadi visually bagus. Walaupun it's not their strongest work yet, karena kayak itu bakal di save ke part-part berikutnya. Oke. Saya masih alba. Jadi skor gua lagi mikir. Ya, berapapun juga nggak apa-apa sih sebenarnya. 7,7 dari 10. Wow, oke 7,7. 7 juga nggak apa-apa, nggak usah. 7,7. Oke lah. 7,7 ya. 7 dari 10. Oke. Saya menurut gua untuk the biggest, soalnya cuma kayak one chunk of a big story gitu loh. Awal banget kan. Masih kerasa. Dan ada beberapa karakter yang menurut gua ada shafted, kayak payoff-nya kurang kena. Oke, gue ya. Kalau gue jujur balik lagi sih sama tadi seperti gue bilang ya, Demon Slayer emang gue secara cerita gue nggak begitu into. Dan the biggest positif dari film ini emang animasinya gitu. Gue yang bikin gue suka emang di animation. Terus nggak cuma animasinya tapi tadi kan lu bilang ada 3D-nya gitu kan yang ngeblendin compositingnya. Effects work. Gue juga mau bilang ininya sih, musiknya dan sound effect-nya, apalagi pas battle itu oh my god bro itu enak banget kayak ya itu pas aja gitu. Gue bisa bilang sih 10 out of 10 langsung aja. Pertarungannya segala macam, bahkan pacingnya pun nggak yang kayak terlalu cepat. Atau kadang anime kan agak lama gitu kan, banyak ngomong-ngomongnya atau kayak mau satu serangan lama gitu. Di sini enggak sih, memang pasti ada dialog yang dilakukan gitu kan di dalam pertarungan, tapi enggak kerasa yang out of touch gitu. Oh ini kelamaan atau ini kecepatan itu enggak ada men. Menurut gue ya benar-benar pas. Gue hype
sepanjang film, bahkan kayak bro satu setengah jam berantem semua isinya, gila. Iya. Lu mau minta apa lagi, men? Wah gila sih gue kayak gila. Selain animasi, untuk plotnya benar, gue setuju sama lu tadi kan, terlalu banyak apalagi flashbacknya. Cuman kalau gue itu di bagian awalnya, jadi kayak first halfnya. Iya sih. Itu yang gue sebenarnya nggak. Soalnya sporadik banget di awal. Iya, Back and forth. dapet dan agak ngantuk jujur aja. Karena gue ya baik lagi, gue mungkin nggak ngikutin karakternya gitu-gitu. Tapi bahkan secara ceritanya yang terlalu banyak, gue nggak terlalu dapet dan kayak nggak belum ngebangun kepedulian gue gitu sama karakter-karakter ini kan. Kita kan langsung dicemplungin di tengah-tengah situasi itu kan. Iya, makanya gue butuh waktu untuk nangkep. Oh ini di mana nih? Intro hype banget. Iya, cuman udah langsung dikasih tahu flashback ini, flashback itu gitu. Cuman gue bisa bilang second half of the film itu gue suka 10 out of 10 buat gue dari tengah dan ke ujung. Gue bisa bilang karakternya Tanjiro, Giyu dan Akaza, udah 3 itu pas momen mereka bertiga udah gue I'm sold. This is the best film, best experience bro. Best experience, even though lu bilang Tanjiro carry Tanjiro. Tar dulu. Best kan experience, secara fight scene maksudnya. Overall. Dan ya filmnya juga. Ceritanya segala macam nggak. Gue tadi lu bilang kan flashbacknya. Kalau gue untuk flashback yang di akhir, kita banyak flashback Akaza itu. Memang cukup lama sih, lumayan lama. Gue ngelihat itu gitu. Cuman gue nggak bosen gitu. Karena Akaza bro. Akaza is peak. This is the main reason kenapa film ini menarik, itu Akaza. This is the best karakter. Gue suka flashbacknya juga. Oh my god, terus kayak pas dia ternyata ada gurunya. Itu udah di Talk no Jutsu dia kan? Apa tuh namanya? Kayak ke Talk no Jutsu. Kok apa? Talk no Jutsu, Talk no Ikedi. Oh maksudnya. Akaza. Iya emang. Langsung inget. Iya. Pegang dia muncul kan si. Iya, tapi sebenarnya masalah gue flashback cuma kayak jadi repetitif aja sih. Oh iya. Karena patternnya gitu terus. Kayak even di musuh-musuh sebelumnya juga. Iya. Sebelum musuhnya kalah tuh harus ada sesuatu yang bikin last minute yang bikin kita nge-empathize sedikit. Nah itu gue ngeliat dari season 1 juga udah selalu gitu. Iya. Dan gue gak pernah ngena tuh. Kayak gue gak begitu peduli. Untuk yang Akaza ini gue somehow dapet sih. Gue berempati dengan karakter ini. Gue juga gak ngerti. Ya mungkin karena gue suka karakternya, stylenya dia juga gitu kan. Dan as a karakter gue suka. Dan pasti kayak lihat backstory-nya, gue into gitu. Ditambah di karakter lain gue gak ada yang seintu itu. Jadi gue pas Akaza ini gue kayak ini karakter yang gue tertarik nih selama nonton film ini gitu. Pas dia bilang kayak apa namanya, bro I don't need sword. Ya kan hati gue yang pedang gue anjrit. Sebenarnya masalah gue cuma tuh backloaded banget sih. Kayak kalau itu di sprinkle throughout fights-nya atau apa, mungkin gue nggak se put off gitu lah sama flashback ya. Ya karena di ujung di ujung kayak the fight was done. Terus over, terus kayak langsung semua ditaruh di situ. Skor ya, gue Demon Slayer 7 dari 10 sama. Ya karena animasinya aja ya. Iya sih, benar di-carry sama visualnya. Di-carry sama visualnya gitu. Dan mungkin kedepannya who knows, mungkin kedua sama tiga lebih penting lah plotnya. Iya, terus gue juga baru tahu bahwa Tanjiro itu oh my god, itu protagonis bullshit plot armor doang anjir. Tanjiro bro, ini ngapa-ngapain gue baru tahu itu. Dan itu ingatan gue kenapa gue gak ngikutin Demon Slayer. Bro, watch one movie, take away dia langsung Tanjiro nih apa nih di carry ya. Bullshit plot armor. Gila, cuma nontonin doang si Akaza sama Giyu. Dia cuman gue harus begini, apakah harus begini gini. Tiba-tiba pas dia nyerang langsung kena air. Belum dia diam dulu nonton flashback dulu dia. Karena the power of flashback. The power of flashback, bukan power of friendship. The power of baru troops baru tuh. Iya nih. Anjir, flashback dia ingat sesuatu dari masa lalunya langsung aplikasi. Langsung bisa sesuatu yang bapaknya pun mesti in lifetime dia harus ngemaster. Iya, bapaknya udah tua ya kan, saya udah belajar. Dia cuma inget, oh iya oke langsung dapet. Anjing, sedangkan si Giyu mati-matian pak. Iya mati-matian udah struggle banget. Semua teknik sampai di Akaza bilang kan, lu udah pakai semua teknik. Akaza punya hack di mana dia bisa nge-sense
apapun serangan yang datang. Iya. Tiba-tiba Tanjiro datang. Kok gue nggak bisa nge-sense dia? Oh bullshit bro. Oh my god, nonton kayak bullshit man. Gue langsung bilang Ultra Instinct, cuman beda. Kalau Goku Ultra Instinct dia mesti di Spirit Bomb benar-benar diserang terus, udah banyak, udah desperate banget baru muncul tuh kekuatannya kan. Iya. Atau Luffy Gear 5 harus jantungnya berhenti dulu. Jantungnya berhenti. Mesti sampai ke situ dulu gitu loh untuk next level. Tanjiro cuma nonton dong. Terus inget, oke. Oh, tiba kena langsung death blow. Bete banget gue. Itu alasan kenapa gue gak nonton Demon Slayer ya guys. Padahal dia sendiri kan udah dikasih power up yang napas matahari. Napas matahari itu kayak juga the original breathing yeah. style untuk bikin kayak squad Hashira. Dari gue udah untuk Demon Slayer gue udah puas tadi pas Tanjiro, Akaza best karakter dan ya animation. Rong Shinobu best apa? Shinobu best karakter. Shinobu. Oh iya. I got cooked. I knew it was coming. Iya, karena lu udah tahu dan ya. Kayak, Oke, selanjutnya kita bakal bahas film horor ya. Weapons. Ini dia. Ini mungkin kita agak telat karena ya agak ngehindar sih kita. Ngehindar sih sebenarnya, bener agak ngehindar gitu. Banyak apa tuh bilangnya? Avoidance. Ya. Tapi akhirnya ya udahlah kita coba ya. Kita coba. Karena memang jujur personally gue juga walaupun gak suka nonton horor, gak suka ya, bukan takut ya, beda. Ini bukan selera gue aja gitu, beda. Tapi ya akhirnya gue tetap penasaran sebenarnya. Weapons gue tetap penasaran gitu karena secara konsepnya emang menarik aja sih, agak beda gitu. Dan fun fact, kita nonton di barisan ketiga terdepan depan. Iya, jadi benar-benar karena ngindar mulu kayak karma gitu. Kayak karma. Lah penuh banget nih. Salah bioskop lagi pas milih itu kayak ini udah kagak ada ternyata. Masanya yang kita lihat tuh mukanya tuh satu muka tuh. Mukanya si Wong. Full mukanya. Iya. Nightmare gak tuh? Ya kalau dari gue singkat aja, kalau Weapons itu dari gue sih good opening. Openingnya bagus banget. Langsung nge-introduce ceritanya gitu kan. Iya. Feel ceritanya kayak gimana gitu. Maksudnya kita langsung dapet lah gitu bahwa ini bukan film horor yang pakai musik apa deng. Bukan biasa lah. Bukan biasa. Dan ya gue bisa bilang kayak Weapons itu gue nggak feel ini kayak horror sih. Doesn't feel like a horror movie atau typical film horror yang itu baik lagi ya, intense, terus ada musiknya yang ngagetin juga gitu. Iya. Itu enggak gitu. Walaupun tetap ada the silent treatment atau apa ya, scene yang silent itu habis ngagetin tetap ada, tapi bukan the main thing dari film ini sih buat gua. Dan film ini benar-benar heavily focus on ceritanya, the storytellingnya juga. Menariknya film ini kan dia bagi-bagi per part juga gitu kan, which is cukup fresh buat gua, apalagi ya film horor yang gua jarang nonton. Tapi ya kita ngelihat dari perspektif karakter-karakter yang ada di film ini, jadi perspektif yang berbeda. Mungkin pada akhirnya full circle menuju the main story itu, yang kenapa anak-anak kecil ini pada hilang gitu kan. Karena plotnya itu kan sebenarnya di suatu malam ada anak-anak ini yang kabur gitu di tengah malam jam 2 pagi lewat 17 menit gitu. Tiba-tiba anak-anak itu keluar, dan sebenarnya sih satu kota itu, terutama di beberapa karakter, ada guru, ada orang tua muridnya, bagaimana mereka menghadapi kejadian ini kan. Sebenarnya intinya sih itu gitu. Cuman yang menariknya itu dari berbagai perspektif karakter-karakter ini kita ikutin. Gue bisa bilang kayak unik, fun horror, ada funnya juga. Ya, ada fun. Iya kan? Actually interesting and engaging when it's not the horror part. Nah, iya dong, pas kita cuma ngikutin keseharian karakternya kan. Itu the best part. Gue kayak oke, gitu kan. Bagaimana menghadapi fenomena yang terjadi itu gitu. Iya. Kita ngeliat reaksi mereka juga beda-beda. Si gurunya dibenci satu kota, itu kan kayak bagian-bagian itu yang menurut gue menarik gitu. Iya. Kalau gue intinya, kalau misalnya bagian yang ngagetinnya dibuang, I think it's perfect bro. jadi thriller dong. Jadi kayak crime thriller. Iya kan? Iya. Tapi looking back, gue mau take it back juga.
ya ngagetinnya bagian dari funnya juga sih sebenarnya. Ya gue ketawa-tawa juga sih pas nonton, anjing ngagetin gitu. Cuma dibanding bagian ngagetinnya, gue lebih senang pas bagian thrillernya itu gitu. Terutama ada satu scene gue pengen sebut aja yang kayak si gurunya lagi di mobil, terus ada ada ibu-ibu bawa pisau. Wah itu menurut gue lebih dapet sih dibanding sekedar sepi abis suspense ngagetin gitu ya. Iya suspense bro. Gue bisa nonton itu. Gue bisa nonton kayak oke damn gitu kan. Dibanding yang ini udah sepi nih. Sepi kameranya lama gitu. Iya udah siap-siap ngagetin deh. Iya dan overall gue suka. Ya mungkin lu dulu deh sebelum skor masing-masing skor. Tunggu bentar. Let me cook. Mau kemana lu? Ya terlalu kecil. The hell is this? Oke. Tapi ya weapons. Gue sebenarnya looking forward sih nonton film ini. Oke, iya. Karena kayak akhirnya jadi penasaran juga. Film ini bagus banget. Nice. Kayak dari pengambilan gambarnya juga kayak mereka banyak still shots sama tracking shots. Jadi nggak terlalu boring ya. Iya, nggak terlalu boring. Dan lu langsung kayak ngedirect mata lu mesti kemana gitu. Jadi dia nggak ada kayak tiba-tiba jump scare atau apa. Jump scare ada jarang sih film ini. Jarang. Jump scare. Dan menurut gue ini buat jump scare. Maksudnya at the end of the day horror akan ngasih itu gitu. Cuman nggak. Tapi semuanya tuh ada antisipasinya lah. Ada antisipasinya. Nggak beratan. Semua karakternya menarik. Even yang minor. Dan kita di sini kan plotnya di struktur kayak dari sudut pandang tiap karakter kunci-kunci inilah. Beberapa lebih penting dari yang lain tapi semuanya tuh nge-add ke the whole mystery. Itu lebih bagus tuh. Iya, the way you put it dibanding gue ya. Payoff-nya juga earned gitu. Gak ada yang kayak lo tiba-tiba harus ada bullshit thing untuk ngalahin the problem. Setannya. Semua tuh payoff yang udah di setup di awal-awal. Iya. Dan nge-cap off kayak karakter arc mereka juga. Kayak anaknya Hidin tiba-tiba cuma nonton dia harus justru dia sendiri yang harus berjalan untuk karakter pasif ini harus acting himself untuk kayak to fix everything basically. Iya makanya. Iya, anak Tanjiro. Itu perannya. Terus gue mau nambahin dikit ya. Ada sisi misterinya di awal gitu kan. Maksudnya kadang kita kan saat nonton kita seneng sisi misteri itu gitu pas nonton. Kita pengen tahu ini siapa yang melakukan ini gitu kan. Walaupun gue bisa bilang film ini bukan intentionally pengen jadi film misteri yang kayak mencoba menutupi semuanya. Iya, bukan kayak Seven gitu bukan. Iya, karena jujur ya ketebak sih buat gua gitu. Tapi experience menariknya bukan di situ gitu emang. Cara penyampaian ceritanya, penyampaian plot-plot itu yang kayak ada lagi gitu kan. Karena kayak misalnya sebut aja lah si bibinya yang muncul si Gladys itu ya kan. Itu kan maksudnya ketebak lah menurut gue ketebak gitu. Cuman pas muncul kan ada si ini, gitu kan. Ya itu menarik sih. Dan itu juga ada beberapa karakter tuh lu udah nongol jauh sebelum bagian dia. Jadi pas lu lihat lagi kayak berarti pada saat itu dia tuh udah begini atau itu habis ini. Ya itu ya misteri yang kayak lu harus ngeplotting jangan-jangan dia karena dia enggak emang jelas kok semuanya. Udah jelas. Jadi lu tinggal nikmatin aja nggak usah kayak meme yang Charlie Sheen kayak di papan tulis ya. Inget tali. Mungkin ada lagi? Itu aja sih gue cukup. Oke, kita langsung ke skor aja ya. Harusnya positif sih. Iya. Dari gue dulu, kalau gue solid 8 dari 10 sih, 8 out of 10 weapons. Gua 9 dari 10. Oke. Either itu kompensasi atau genuine, tapi ya gue suka banget film ini. Oke, bagus sih. Akhirnya ya kan di film horor main karakternya nggak bodoh gitu. Kira smart MC. Thanos bangun dari mimpi kayak what the fuck? Karena kalau kita habis mimpi buruk kan kayak pantu ya. Okay, let's get this thing. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung recap sedikit
Ya, ini obrolan santai untuk tahun 2025 ini. Film-film yang sudah keluar gitu, dan kita bakal ada top 5 ya, best movie di tahun 2025 yang kita tonton ya. Itu disclaimer ya guys ya. Ini yang kita tonton. Ini kita seperti kalian, no one watch every movie di bioskop. Ini yang kita tonton gitu ya kita. Jadi kalau film yang lu suka nggak kepilih, either kita nggak nonton atau you just have bad taste. Oh my god. Chill. Tapi disclaimer lagi, bro, I've only like watch 5 movies this year. entah kenapa gue kayak jarang buat film tahun ini. Iya. But masih eligible lah. Dan ini top 5, jadi nomor 1 yang menurut kita paling bagus berarti ya di film ini, dan 5 berarti yang paling bawah gitu. Wait. Ya boleh, lu juga boleh sebagai yang lo kok hilang. Oh ya, sebagai yang nggak banyak nonton nih. Alright, top 5 gue nih ya tahun ini 2025. So far. So far. Nomor 5 F1. F1 nomor 5. F1 oleh yang ada Brad Pitt sama Damson Idris. Gua F1 fan. Big nerd tentang F1. Itu kayak salah satu, I think the only sport yang gue nonton banget untuk ngeliat film yang mungkin akan jadi entry point fans yang bukan fans F1. Keren lah. Keren ya tapi. Walaupun ceritanya menurut gue basic banget, kayak it's barely there. Tapi untuk experience kayak nonton mounted kameranya yang di mobil, kayak nge-experience track-tracknya itu, that's the best part. Iya. Nah itu, that thing udah carry film buat gue. Nomor 4 Sore. Oh, lu nonton Sore? Istri dari Masa Depan. Ini juga film yang gue gak expect, karena gue cuma nonton gara-gara nyokap yang nonton. Terus gue kayak nemenin. Terus kayak this is kinda cool. Karena skripnya beda banget. Skripnya lumayan berani menurut gue. It's unique, dan overall performance-nya bagus-bagus. Musiknya gue suka. Nice. Number 3 Superman. Superman nomor 3 Superman James Gunn. Superman nomor 3. Oh my god, ya udah. Superman number 3, very good movie. Ini semua yang di 5 gue pasti kayak bagus banget. Bagus. Perfect casting semua. Asli. Ya. Ini kayak the more I see them, these are like kayak the best versions kayaknya live action untuk karakter-karakter ini. Dan dunianya udah bagus banget. Gue cuma ada problem dikit sama ratingnya sih. Number 2 Fantastic Four. Oh my god, Fantastic Four above Superman. Ini oh my god, kontroversial mungkin ya. Enggak juga ya, tapi buat gue tapi opini gue lah. Gue keluar dari bioskop tuh gue lebih enjoy ini dibanding Superman. Kayak itu aja lah, kayak subjektif. Lanjut. Visually mungkin salah satu film Marvel paling unik. Setuju. Design wise segala macam. Dan ternyata filmnya banyak practical effects juga ya. Kayak Fantastic Car itu practical saya gue. Oh iya, baru tau gue. Fantastic Car, Galactus juga ada suitnya. Jadi itu Ralph Ineson di kostum. Wow, gue baru tahu tuh. Ditambahin CGI baru. Iya. If you hate the Fantastic Four, you might like them now karena film ini. Tapi menurut lo Fantastic Four berarti akhirnya udah nggak terkutuk lagi ya? Iya, udah nggak terkutuk. Iya. Number 1 Weapons. Oh iya benar. Film nomor 1 favorit Evan itu adalah film horor guys. Alright, I'm ready. Santai. Ini baik lagi ya. Ini kita juga nonton dikit, kan? Gak banyak. Gitu. Tapi gue sebenarnya untuk nomor 5 gue mau shout out aja sih gitu. Tapi gue enjoy nonton ini. K-pop Demon Hunter. Di Netflix. Lu nonton ya? Iya. Dan menurut gue sebagai orang yang pastinya senang nonton film animasi dan K-pop juga, ini benar-benar the perfect blend in antara dua itu. Gitu kan? Maksudnya secara humor untuk K-pop fans dan kayak hal-hal yang relatable sama K-pop, entah itu K-pop idol atau kayak sebagai fans. Jokes seputar kayak lu sebagai K-pop fans gitu-gitu itu ada. Tapi juga animasinya ini kan juga digarap sama Sony ya kalau salah. Sony Pictures. Jadi ada style yang mengingatkan sama Spider-Verse juga, walaupun secara kualitas nggak se-Spider-Verse ya, cuman mengingatkan gua akan Spider-Verse, style mirip gitu. Jadi gue suka itu. Dan and then like the music, lagu-lagunya itu keren-keren menurut gua, gokil. Bener-bener di level kayak
girl group, boy group K-pop gitu maksudnya lagunya juga gitu. Jadi ya K-pop Demon Hunter gue suka, itu top 5 gue untuk tahun ini. Terus nomor 4 Weapons, gue taruh Weapons nomor 4. Ini juga ini hal besar ya by the way. Karena ini film horor. Lu benci horor. Kayak gue cuma nggak comfortable sama horor, dia benci. bukan benci lah, ini bukan selera aja. Bukan selera. Bukan takut ya, bukan. Selera beda. Enggak, karena gue gini, gue nggak suka horor karena gue nggak suka dikagetin aja. Oke. Makanya tadi gue bilang Weapons, kalau bagian ngagetinnya dihilangin, oh my, it's a perfect movie. It's actually perfect movie karena at least gue bisa nonton. Gak ada momen yang gue harus tutup mata gitu. Iya, tapi balik lagi seperti yang tadi kita udah review Weapons, penulisan ceritanya, bagaimana mereka menyampaikan ceritanya per part itu rasanya fresh banget, rapih gitu kan, dan mereka tidak mencoba untuk menjadi ini serem, ini misteri, lu mesti cari tahu. Enggak ada feel itu, lu tinggal ngikutin aja ceritanya. That's it. Lu udah langsung masuk lah dalam ceritanya itu gitu. Jadi itu gue suka. And then nomor 3 gue tulis Thunderbolts. Oke. Gue tulis Thunderbolts. Tadi gue juga hampir nulis Thunderbolts. Terus gue inget banget sore. Iya makanya. Oke, sorry banget gue belum nonton sore, asli gue lewat. Sorry banget guys, asli ini sorry banget. Gue pengen nonton tapi lewat men. I'm sorry. Banyak banget film. Bulan lalu tuh kayak tiap minggu ada, sorry. Jadi ya gue tulis Thunderbolts. Alasan gue sesimpel mungkin setelah beberapa film ke belakang Marvel benar-benar lost gitu, kayak mereka nggak tahu tujuannya kemana, dan setiap film kayak nggak punya feel sendiri gitu, nggak bisa stand alone film sendiri gitu menurut gue ya. Dan Thunderbolts benar-benar itu film yang mereka menurut gue terlihat kayak mereka peduli dengan ceritanya, terus kayak take their time untuk memperkenalkan karakternya dan kayak konflik di dalam diri setiap karakternya, you know, and dan alasan kenapa mereka bisa bersatu itu bukan sekedar kayak ketemu nggak sengaja terus, tapi kayak ada emotional empathy di setiap karakter itu. Jadi lu benar-benar ngerasa make sense connection mereka. Empati itu kayak the main thing di filmnya. Di film itu gitu. Dan mungkin orang banyak bilang kayak ini bagus karena mental health gitu. Cuman ya menurut gua ya selain memang iya gitu, tapi ya memang cara mereka menyampaikan juga yang make sense, nggak maksa gitu. Karakter ini sebagian dari mereka adalah assassin, ngebunuh banyak orang, dan ada yang si Bob juga gitu kan. Si jadi make sense mereka menghadapi trauma ini gitu. Thunderbolts nomor 3. Nomor 2 gue tulis F1. Oh shit, nomor 2. Nomor 2 F1. Yap ya. Damn man. Gua tadi dia bilang gua adalah yang gak ngikutin sport F1, jadi gua nonton ini tanpa mengetahui banyak tentang F1 gitu ya sebagai sport. Gua ngelihat purely dari filmnya, dari ceritanya, gua sambil belajar juga. Ternyata ada ini ya, strateginya gitu. Jadi gua benar-benar baru belajar, baru tahu juga di situ. Dan ya tulisan ceritanya bagus, the visual, sinematografinya itu keren banget, dan musiknya juga sampai sekarang masih ada yang gue masih dengar juga. Dan ya mereka benar-benar bisa mengangkat keseruan dari F1 itu. Gue nggak tahu ya, tapi ya gue dapat sih keseruannya itu. Dan nomor 1 itu nomor 1 nggak usah. Ini nomor 1 ya, apalagi yang mau disebut. Fantastic nggak? Bukan. Nomor 1 gue apalagi kalau bukan Superman, is the best Superman film. Dan ya ini kita udah bahas panjang-panjang, tapi baik lagi ini film superhero dan Superman juga one of the best buat gue. Dan it's just bagaimana karakter, tadi lu udah nyebut sih semuanya, karakternya, castingnya itu udah pas banget. Tapi selain itu juga kita ngelihat sisi Superman yang gue belum pernah ngelihat sebelumnya. Itu adalah sisi his human side, sisi manusia dia. Tidak hanya dia itu Superman dan Clark Kent doang gitu, tapi is between these two. Karena pada akhirnya kedua ini tuh kan identitas yang dia bikin gitu, tapi di balik itu ada diri dia yang sebenarnya kan. Dan di situ gue ngelihat banyak gitu, dan ngelihat him kenapa dia cocok sebagai like the best superhero gitu kan, the most iconic one. Karena ya seberapa baik dia, positifnya dia, dan ngelihat everything just like itu baik gitu kan. Itu sih ke depth karakter Superman yang gue belum pernah sebelumnya itu sih. Dan ceritanya segala macam kita udah bahas sih sebelumnya. Music James Gunn, emotional stuff dari James Gunn udah pasti nggak diragukan lagi.
Ya, Superman nomor 1 gue. Oke. Alright. Ya, guys, buat yang nonton silakan komen aja top 5 kalian apa film yang kalian tonton di tahun ini gitu. Pastinya kita banyak yang kita lewatin gitu kan. Kayak contohnya banyak yang bilang bagus tuh Sinners. Oh, Sinners tuh gue kelewat asli. Karena di bioskop tuh dikit banget yang nayangin. Iya. Cuman ada di PS atau CNC doang gitu. Gue lupa ya. Tapi dikit banget tuh gue kelewatan. The Foundation Game tau lo? Gue gak tahu tuh. Foundation Game itu ya katanya bagus. Oke. Juga kelewatan. Ya jadi guys silakan komen aja. What is your top 5 film tahun ini gitu kan. Ya oke. Jadi mungkin nanti kalau tayang di digital ya kita tonton lah pasti kan. Iya. Oke. Selanjutnya what's next? Kita bakal bahas atau sebutin aja sih ya kita ngelis aja beberapa film karena kita udah ngelewatin setengah dari tahun 2025 dan udah banyak film yang bagus. The rest apa nih di tahun ini gitu. Karena kayaknya masih banyak sih yang bagus-bagus. Beberapa ya bulan Oktober, November, Desember. Mungkin gue dulu ya beberapa ya. Oke. Mana dulu ya? Banyak sih gue ngelis cukup banyak. Oh ya. Yang pertama ya mungkin yang besar dulu ya Avatar. Akhir tahun ini Desember bakal ada Avatar. Iya Desember ternyata ya. Iya gue kira tahun depan. Itu Avatar yang ketiga part 1 kali karena dia. Nah ini kayak 3 dan 4. 3 dan kayak bukan part 4-nya ada lagi kan. Kayak 3 dan 4. Kayak bukan part 1. Oke, kirain kayak Demon Slayer. Iya Avatar. Ya gue sih tetap bakal nonton karena kita tahu secara kualitas CGI dan animasinya kayak itu gila banget. Dan pasti filmnya lama gitu. Cuman secara excitement gue belum terlalu excited. Gak tau ya karena di film kedua kayaknya agak nurunin excitement gue. Karena kayaknya itu filmnya terlalu peaceful aja buat gue. Peaceful dan agak downer. Kayak sudah gitu. Kayaknya apa sih lanjutannya ya udahlah gitu. Tapi gue tetap pengen nonton sih Avatar. Iya. Lo dari lo apa? Film gue tunggu. Itu bisa ya taruh notes di meja juga. Iya sih. Ini kayak contekan gitu lah. Oh iya. Ini notes. Iya, itu lihat. Kayak harta karun. Lu lihat kan ini laptop, HP, ini man. Iya man. Apa namanya out of time gitu. Real man use no skins. Gue nungguin itu. The Punching Machine. Fuck ya. Juga naruh itu. Kok Smashing Machine? Oh bukan punching ya? Smashing Machine ya. Punching Machine pak. Smashing Machine. Yes. Sama. The Punching Machine. Smashing bro. Oh Smashing Machine again. Film yang dari awal gue udah penasaran banget. Soalnya dulu kayak tahun lalu pas set fotonya pertama keluar tuh kayak orang tuh nggak bisa percaya kalau ini The Rock. Kayak asli. Beda banget. Setuju. Film dan pas orang baru tahu kalau The Rock bakal starring sebagai Mark Kerr di biopic yang A24, kayak orang kayak what? The Rock makanya. The guy who plays himself. Orang yang hanya memeranin dia sendiri. Iya makanya. Jadi gue penasaran banget sama filmnya. Dan ini biopic tentang salah satu figur paling awal MMA. Dia MMA awal zaman Pride benar. Dan UFC awal banget. Jadi iya penasaran sih gue. Iya, lebih banyak di Pride deh. Iya, lebih banyak itu ya. Dan film ini bakal rilis 3 Oktober 2025. Itu gue juga sebenarnya selain ya ini biopik mengenai itu MMA karena kan gue juga ngikutin MMA gitu kan. Jadi gue tertarik. Tapi selain itu juga gue benar-benar pengen lihat Dwayne The Rock Johnson ini sih karena bener-bener kelihatan beda banget karena sepengalaman gue nonton The Rock, iya bener dia cuma meranin dia sendiri, bahkan Black Adam pun segala macem. That's him. If you smell what Black Adam is cooking kan? Iya, tapi gue penasaran. Cara ngomongnya beda deh. Iya makanya. Ngikutin Mark. Acting dari The Rock gimana nih kan? Gue penasaran itu gitu. Benar-benar. A24 lagi ya kan. Oke, baru tadi sih Mortal Kombat. Oh, oke. Mortal Kombat. Gua nggak kayak expect ini bakal bagus sebenarnya. Gua nggak berekspektasi gitu. Cuma gue tetap penasaran karena ngelihat dari trailernya ini Mortal Kombat yang kedua ya, sequel. Ngelihatnya mereka bener-bener ngasih yang kayak apa adanya kayak seperti yang di game. Ya nggak sih, maksudnya nggak terlalu bikin cerita gimana. At least lebih nge-embrace kayak. Iya embrace bener. Campy side game-nya lah. Iya campy itu kayak lebih kayak cheesy. Iya benar itu mas itu benar-benar. Ya yang apa sih? Ya gitu-gitulah. Karakternya, penampilannya, terus tadi apa ya jurus-jurusnya atau apa tuh kayaknya.
Iya, nggak terlalu nyoba realistis atau kayak bikin versi sendiri gitu, nggak, kayak udah nih yang kalian lihat di game mungkin akan hadir di sini. Soalnya film yang pertama kan menurut gue agak boring lah. Kayak kelemahannya cuma boring doang dan kayak terlalu kayak sepi banget dunianya. Mereka di Outworld kayak cuma di gurun-gurun gitu kan, kayak sepi banget. Tapi di sini lebih banyak cast gamenya juga yang masuk. Johnny Cage bener yang main. Bukan si MC Carl Urban ya, si Butcher. Ya itu gue excited sih. Oke. Dan Bang Jo jadi syaitan dari malaikat dari neraka. Joe Taslim ya. Perannya ada yang masih ada ya. Dia mati lagi kan. Dia si apa namanya, Sub-Zero-nya udah bukan Sub-Zero ya. Sub-Zero mati jadi Noob Saibot. Jadi setan gitu. Iya. Jagoan gue tuh kalau di game itu Noob Saibot. Oh iya. Bisa kayak manggil klon-klon gitu. Iya. Keren banget. Oke. Lu ada lagi gak? Ada. Apa tuh? Ini. Sama nih pas ini. Apa? Coba ya apa? Terus gua mungkin untuk Netflix ya. Ada 2 gitu. Yang pertama Frankenstein. Itu yang situ ya si Oscar Isaac. Benar. Yeah. Ada Christoph Waltz juga. Oh, oke. Terus yang saudara si Guillermo del Toro. Oke. Right, ya kan? Okay. Yang bikin Pinocchio, Pan's Labyrinth, Hellboy, Pacific Rim. Yap. So ya itu menarik buat gua di Netflix bakal tayang tuh. Frankenstein. Horor lagi. What's happening to me? Terus kedua ini Knives Out. Jadi Knives Out kalau nggak salah bakal ada sequelnya lagi. Si Daniel Craig nih. Wake Up Dead Man and Knives Out Mystery. Ya kan, it's always fun menurut gue film-film Knives Out dari yang pertama. Terus yang kedua juga ya seru aja sih, fun. Jadi bakal ada terusannya. Itu gue pengen nonton sih. Enggak, spin-off ya kayak Glass Onion. Ya mungkin. Kayak lu ada lagi? Ada dong. Apa tuh? Chainsaw. Nah kan. Man. Chainsaw Man, let's go. Chainsaw Man. Apalagi film anime lagi. Iya. Ada di bioskop masih? Ya ada deh. Ada ya? Mudah-mudahan ada. Please. Mudah-mudahan ada. Pengen nonton di bioskop. Oh my god, let's go. Dan ini adaptasi Rise Arc. Iya. Menurut gue ini lebih work sebagai film dibanding Demon Slayer yang tadi kita bahas awal, soalnya emang ini arc-nya self-contained banget. Arc-nya karakter cuma itu aja. Ceritanya juga sendiri. Emang udah kayak film sih. Kayak film ya jatuhnya. Jadi kelihatannya sih directionnya jauh lebih wacky dibanding season 1. Itu yang gue pengen lihat sih. Dan ini ngadaptasi salah satu arc paling bagus di manga ya. Film lagi di bioskop dong please. Chainsaw Man, gue pengen banget nonton. Ini sebagai fans romance gue. Ini romance-nya kuat ya? Bukan romance kuatnya, kayak ini di kayak first half itu kayak spoof atau kayak nge-tribute banyak trope romance gitu lah. Sebelum second act-nya banyak twist. Oke. Let's go. Yeay. Aduh, gue pengen baca Chainsaw Man tuh. Soalnya gue nggak baca manganya kan. Gue bener-bener experience Chainsaw Man dari animenya gitu, dan anime season 1 gue juga itu salah satu yang terbagus sih, gue suka banget. Oke. Terus kalau gue ada apa tadi yang belum ya? Oh ini sih paling Now You See Me bakal ada sequelnya lagi. Oh my god, setelah berapa tahun ya. Dan sebenarnya gue penasaran karena Now You See Me gue ngikutin aja, dan kayak di sini banyak banget karakternya. Banyak banget. Ada kayak generasi baru dari grup. Berarti si Lex Luthor jadi boomer ya. Lex Luthor ya. Jangan Lex Luthor dong. Terus kalau gue ini juga Zootopia yang kedua. Zootopia 2. Emang tahun ini ya? Tahun ini harusnya kita cek ya. Oke, tahun depan. Kayak makanya gak gue taruh. Banyak yang itu kan Zootopia sequel ya nomor. Ya men, Zootopia bakal ada sequelnya. Dia November. Kan untuk Christmas season ya? Ya. Oke, itu dia film-film yang kita antisipasi di tahun ini untuk kedepannya gitu kan. Mungkin ini menjadi beberapa film yang bakal kita bahas ya berarti ya. Iya mungkin. Iya kan. Gue sama satu lagi. Ini bukan film baru sih. Cuman katanya bakal ada, ini ngomongin anime ya. Yang kita bisa nonton di bioskop. Bakal ada Princess Mononoke di IMAX. Itu Ritayang benar. Ritayang gak tuh?
Tayang ulang. Tayang IMAX. Ritayang, iya. Oh wow, oke. Iya, itu gue maybe I watch it. Ya gue juga mungkin mau nonton. Iya, mau experience anime di bioskop guys, itu dia. Gue belum pernah nonton. I guess gue gak experience Ghibli di heyday-nya di bioskop gitu. Studio Ghibli kayak di prima mereka. Gue belum experience kayak prime Ghibli di bioskop. Itu kayak sebelum era gue. Iya makanya gue juga belum pernah gitu. Iya. Makanya gue penasaran gitu kan Ghibli di layar lebar gimana tuh experience-nya. It's different experience dibanding kayak. So kayak The Boy and the Heron menurut gue nggak sebagus film. Oh enggak, gue setuju. Nah itu nonton bioskop. Nonton bioskop itu. Iya kan. Jadi ya Princess Mononoke kan. IMAX. Let's go. Buat gue itu salah satu top 3 gue sih Princess Mononoke. Iya. Lu ngapain? Kira mau minum gue. Mau cheers juga. Mau minum. Lu nonton Ghibli gak sih? Banyak gak sih? Enggak. Oh gak terlalu. Kalau kayak bisa bikin top 3 Ghibli, top 5 Ghibli, bisa aja sih. Nyampe. Oke, soalnya gue ada top 3 sih Ghibli. Mungkin next video ya. Iya. Kalau mungkin kayak topiknya anime gitu sih Ghibli. Menarik sih. Ya itu dia untuk episode kali ini guys. Terima kasih buat yang nonton. Silahkan komen juga film-film yang kalian pengen nonton tahun ini 2025 sisanya nih. Banyak juga tadi ya yang menarik. Silahkan komen aja di bawah. Dan ya terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa subscribe, like gitu-gitu seperti biasa. Dan oh ya kita bakal upload setiap hari Jumat every episode The Timeskip Podcast ya. Jadi tunggu aja. Ya, thank you for watching. Time is up. Time out. Okay, time out. Time's up lagi. Time out. Gue mau ganti gitu. Cuma belum nemu ya. Belum nemu.